Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcast PGAI Rindu, ruang inspirasi dan diskusi umat. Kali ini bintang tamu kita adalah Dr. Haji Derajat Priyono, SPPD KGH Finasim. Bersama podcaster Dr. Haji Armen Ahmad, SPPD KPTI Finasim. Sahabat PGAI, tema kita pada sesi ini adalah manfaat puasa bagi kesehatan. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast PGAI Rindu, ruang inspirasi dan diskusi umat. Pada episode kali ini, kita akan membahas tema yang sangat relevan, khususnya di bulan Ramadan, yaitu buka puasa dan manfaatnya menurut kesehatan. Tentu sesi ini kita akan bahas tentang berpuasa pada umumnya dan khususnya pada penderita-penderita atau yang kondisi ginjal. Telah hadir bersama kita seorang dokter yang berkecimpung di ginjal provinsi. Beliau adalah Dr. Haji Derajat Priyono, SPPD KGH Finasim. Beliau S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan spesialis 1 di alma mater yang sama, kemudian melanjutkan spesialis 2 spesialis ginjal provinsi di Universitas Indonesia, kemudian mengambil S3 di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Beliau tidak asing lagi di Indonesia, tentu di Sumatera Barat, karena lagi seorang ahli yang sangat mumpuni di bidang keahliannya dan juga ilmunya di dalam, termasuk seorang dokter yang menjadi ustaz. Jadi tidak banyak dokter yang menjadi ustaz itu. Beliau salah satunya di penyakit dalam. Kemudian kita akan mencoba nanti membahas dengan beliau bagaimana kiat-kiat puasa untuk orang yang punya masalah ginjal. Apakah boleh puasa atau ada keadaan tertentu yang tidak membolehkan? Terima kasih Dr. Derajat sudah hadir bersama kita pada hari ini. Terima kasih. Mungkin pertanyaan pertama, secara umum kalau kita lihat Rasul kita sudah menyatakan berpuasalah kamu supaya sehat. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu Rasulullah juga membebaskan atau ajaran kita membebaskan. Misalnya orang yang tua, tentu ada sesuatu di situ kenapa dibebaskan tidak puasa. Orang yang bekerja sangat berat sehingga tidak mampu, tentu orang yang sakit termasuk juga, sehingga ada tempat di situ dia. Pertanyaan pertama, di orang normal seperti apa? Ya, kalau kita tinjau dari sisi fungsi ginjal orang yang berpuasa pada orang normal, dan apa yang harus mereka kerjakan supaya tentu kalau tadi ginjal yang mungkin agak-agak terganggu tidak mengalami gangguan selanjutnya. Baik, terima kasih Dr. Haji Armen Ahmad, SPPD KPTI, senior saya. Kalau kita berbicara mengenai puasa dan kesehatan memang tidak ada habis-habisnya ya, karena memang ini sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah ya. Karena kita ketahui dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kau menjadi orang yang bertakwa.
Artinya apa? Artinya puasa itu demikian penting ya. Tidak hanya pada umat Nabi Muhammad, tetapi juga umat-umat sebelumnya. Kita kenal juga bagaimana puasa Daud, yang misalnya yang puasa satu hari tidak, kemudian Nabi mengajarkan puasa Senin Kamis, yang semua itu tentu ada manfaatnya bagi tubuh manusia ya. Kalau kita lihat secara sederhana pada waktu berpuasa itu memang akan terjadi sederhananya, singkatnya akan terjadi proses autopagi namanya. Jadi pada waktu kita berpuasa maka secara sederhana kita katakan gula darahnya akan turun ya. Kalau gula darahnya turun, maka tubuh itu akan berusaha untuk menormalkan gula darah. Jadi dia akan mengambil sumber-sumber yang lain ya, misalnya dari lemak misalnya. Makanya ketika orang berpuasa, maka setelah dia berpuasa di bulan Ramadan, maka lemaknya akan normal misalnya ya. Kemudian proses autopagi itu sendiri sebenarnya adalah suatu proses ya, di mana sel-sel kita yang sehat itu akan memakan sel-sel yang rusak ya. Autopagi artinya auto itu sendiri, pagi itu artinya makan ya. Jadi sel-sel kita yang lapar itu dia nanti akan memakan sel-sel yang rusak. Kemudian dibuang melalui pencernaan maupun melalui kencing kita ya. Jadi proses inilah yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Jadi orang sering mengatakannya sebagai self healing ya. Jadi perbaikan dari tubuh sendiri ya. Jadi kalau kita lihat memang berpuasa itu pada orang sehat itu sangat bermanfaat. Kemudian tadi pertanyaannya bagaimana dengan orang yang sakit ya, terutama ada gangguan di ginjalnya ya. Jadi kami sendiri sudah melakukan penelitian ya mengenai pasien-pasien penyakit ginjal kronik. Memang di stadium awal ya, karena kalau di stadium lanjut tentu kita akan terbentur dengan etik penelitian ya, sehingga kita lakukan pada stadium awal, dan itu terbukti bahwa parameter-parameternya semuanya membaik. Jadi kalau kita lihat penelitian kita itu bahkan perbaikan DNA itu terjadi pada orang yang melakukan puasa Ramadan. Walaupun memang kita tidak mengontrol sendiri makannya, jadi kita tidak ada food recall namanya. Food recall itu artinya kita batasi makannya, misalnya waktu berbuka dia tidak boleh makan onde-onde, misalnya tidak boleh makan yang terlalu banyak lemak, terlalu banyak protein dan sebagainya. Kita bebaskan saja. Nah, kita hanya menilai ya, kita lihat setelah dia berpuasa Ramadan ternyata hasilnya luar biasa. Jadi kolesterolnya turun, asam uratnya turun, gula darahnya turun, HbA1c-nya sebagai penanda kontrol gula darahnya juga turun. Kemudian yang luar biasa ya juga perbaikan DNA tadi ya. Jadi kita bisa tahu bagaimana orang-orang yang rajin berpuasa itu kelihatan lebih segar, lebih bugar, dan lebih mudah daripada orang-orang yang makannya itu sembarangan. Jadi kalau kita lihat memang pertama pada orang sehat puasa itu lebih menyehatkan, dan pada orang yang sakit sebagian yang terutama yang masih di stadium awal itu memperbaiki keadaan sakitnya. Jadi nampaknya memang berpuasa itu memang di samping nilai-nilai ketawaannya akan meningkat, juga secara jasmani mereka juga akan lebih sehat. Ya. Tadi kan dialog tadi anak-anak punya takut gitu ya. Jadi bertakwa, kalau kita simpulkan mungkin kesehatan lebih baik orang yang setelah puasa, tentu kesehatan juga seperti itu. Nah kemudian secara umum tadi terjadi proses autopagi ya, jadi sel yang baik dimakan sel yang mati gitu ya. Jadi proses pembuangan sampah-sampah di tubuh kita. Pada orang saat ini ada nggak
kiat-kiat yang harus dilakukan ketika kita makan sahur, apa persiapan yang kita lakukan supaya ya metabolisme kita tidak terganggu. Ya, baik. Jadi memang kalau kita katakan berpuasa memang hubungannya dengan makan dan minum ya. Terutama tentu pertama sahur ya, sahur. Jadi di sahur itu memang ada keberkahan. Jadi kalau kita lihat bahwa sahur itu sebenarnya adalah sarapan kita yang dipercepat. Jadi kita jangan makan sahur itu seperti makan pada waktu siang hari ya. Terus siang hari kan makan kita banyak ya. Pada waktu sahur itu sama dengan kita sarapan. Jadi makanan kita yang seimbang ya, ada karbohidrat ya, tapi tidak terlalu banyak. Kemudian ada protein ya, daging misalnya. Kemudian ada lemak ya. Dan itu kita perkirakan tidak terlalu mengenyangkan ya, karena memang kalau kita terlalu kenyang, maka kita akan sulit untuk melaksanakan sholat subuh nantinya ya, karena memang energi kita dihabiskan untuk pencernaan ya. Jadi memang pada waktu sahur itu disarankan makannya itu makanan yang sederhana ya, tidak terlalu berat dan cukup mineral dan air ya. Jadi air juga diperlukan ya. Jadi ya sama dengan kita sarapan lah. Mungkin kalau misalnya kita bangunnya terlambat ya, kemudian waktu imsak mau masuk ya, mungkin kita sahur dengan roti saja cukup ya, kemudian air minum. Kemudian bagaimana dengan berbuka? Ya, jadi kalau untuk minum itu memang patokannya adalah jumlah urin kita ya. Tapi secara umum bahwa minum kita itu pada waktu berpuasa itu hampir sama dengan waktu kita tidak berpuasa ya, sekitar 8 gelas sehari ya, jadi sekitar 2 liter ya. Tapi kadang-kadang kita pada waktu berpuasa itu kan malam hari kita tidak terlalu banyak minumnya. Nah, jadi pada waktu berbuka mungkin bisa segelas, kemudian pada waktu sahur segelas, kemudian pada waktu kita tarawih mungkin tambah lagi segelas, kemudian setelah tarawih segelas, dan mau tidur mungkin bisa kita minum 1 gelas. Jadi mungkin 5 atau 6 gelas sudah cukup pada waktu kita berpuasa. Karena memang pada waktu kita berpuasa itu tubuh itu ya mempunyai kompensasi sendiri ya. Jadi dia bisa mengatur ya. Jadi tubuh kita itu dengan air yang tidak terlalu banyak masuk, dengan makanan yang tidak terlalu banyak masuk, dia bisa memanfaatkan apa yang ada itu dengan secara maksimal. Jadi memang kalau kita lihat tubuh kita itu memang sudah diciptakan Allah sedemikian rupa sehingga dia itu mempunyai mekanisme yang luar biasa untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Jadi itu memang sesuatu yang ajib yang kita lihat. Memang proses-proses itu terjadi dengan sendirinya dan tanpa kita perintah. Tubuh kita itu sudah mempunyai mekanisme pertahanan diri yang sangat hebat ya. Jadi kita tidak perlu terlalu takut ya, misalnya saya selama puasa ini mungkin agak kurang minumnya, nanti terjadi ini segala macam ya. Jadi kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan gizi, kemudian mineral dan air, dan kita tetap melaksanakan kegiatan seperti biasa ya. Jadi puasa itu tidak menyebabkan orang jadi malas-malasan ya. Ada hadis dulu yang tenar, orang berpuasa itu, orang tidurnya orang berpuasa itu juga berpahala ya. Sedang tidur aja berpahala, apalagi kalau tidak tidur, apalagi bekerja seperti biasa ya. Puasa itu bukan Jadi puasa itu tetap kita melaksanakan seperti sehari-hari, dan pahalanya juga, apalagi kalau misalnya seperti kita dokter ya, kita melayani orang, kemudian orang itu kemudian sehat, kemudian dia bisa membaca Quran, beribadah,
Nah, itu pahalanya mengalir untuk kita. Jadi luar biasa, kita itu sebagai seorang dokter pahalanya berlipat ganda. Jadi memang kalau bagi seorang dokter itu asal dia ikhlas, surga itu sudah di tangannya. Jadi tidak perlu takut. Kemudian mengenai berbuka tadi. Jadi berbuka itu memang ya silakan. Pasti makan sahur. Ya, sahur. Ya. Ya. Kanlah sedekat mungkin dengan ya. Jadi memang itu ada hubungannya dengan waktu pagi tadi ya. Jadi kita kan puasa itu sekitar 8-12 jam ya. Jadi disitulah proses auto pagi itu terjadi. Kalau misalnya kita pada waktu puasa itu terdengar perut kita kriuk-kriuk kan, itu artinya proses auto pagi itu sedang terjadi ya. Jadi jangan takut kalau misalnya perut kita berbunyi ya. Ini prosesnya sedang terjadi nih, proses auto healing dari badan kita ya. Jadi memang sunnahnya itu kan kita makan sahur itu dekat pada waktu fajar ya, sehingga waktu berpuasa kita itu tidak terlalu lama. Jangan kita misalnya ada kerjaan malam, jam 1 malam, kemudian kita makan sahur jam 2, itu tidak dianjurkan dan tidak dapat sunnahnya, karena waktu sahur itu memang mendekati waktu fajar ya. Jadi salah satunya secara medis kita lihat memang kalau puasanya itu lebih lama, nanti yang terjadi justru proses-proses yang merusak tubuh kita sendiri. Jadi memang Allah itu sudah menciptakan, membuat peraturan yang memang berguna bagi tubuh kita, dia tidak merusak bagi kita. Jadi makanya ketika salah satunya kan sunnahnya kita menyegerakan berbuka ya. Kenapa? Kita kan kuat sebenarnya, sedang 12 jam kita tahan, apalagi kalau 1 jam. Tapi tetap saja sunnahnya itu adalah kita menyegerakan berbuka. Bukan karena kita tidak tahan, karena memang dari segi medis dengan puasa kita yang kita tambah misalnya berapa jam, 2 jam, 3 jam, itu justru yang terjadi adalah proses yang merugikan bagi badan kita. Jadi Allah sebagai yang menciptakan kita tentu akan lebih tahu apa yang terjadi pada badan kita. Makanya Allah membuat aturan, gini kamu puasanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari, sudah cukup. Sehingga itu akan memberikan manfaat bagi kita. Jadi kalau kita ambil dari sisi kesehatan itu kan mengakhirkan makan sahur dan menyegerakan berbuka. Ya. Jadi kalau dilambatkan berbuka, mamanya pula ya, sudah ya, tambah lapar ya nanti. Yang lain-lain yang sehat pula yang dimakannya nanti kan. Kalau dicepatkan makan sahurnya, mamanya juga. Iya, laparan terlalu lama. Memang apa itu sedikit baik. Kemudian masyarakat mengenal ini tanda-tanda gangguan ginjal itu kencing berkurang. Nah, pada orang puasa itu tanda ginjal sana. Ya, jadi secara normal kalau ginjal kita normal itu, kalau kita banyak minum maka kencing kita akan banyak. Kalau kita sedikit minum maka kencing kita juga akan sedikit ya. Jadi itu yang dikatakan tadi bahwa tubuh kita itu memang mempunyai mekanisme pertahanan diri yang luar biasa ya. Jadi dia tahu ini yang masuknya segini ya, saya harus menyesuaikan kebutuhan saya dengan yang masuk. Jadi tidak perlu kita takut. Yang perlu kita waspadain biasanya pada masyarakat tuh yang ditakutkannya bukan kencing sedikit, tapi kencingnya berbusa. Itu yang sering datang ke kita itu. Jadi Pak, saya sekarang kencing saya berbusa Pak. Ini biasanya pasien-pasien jadi takut nih. Ini jangan-jangan ginjal saya sudah kena ini, kan? Maka kita lakukanlah pemeriksaan. Kemudian kalau memang terbukti tidak ada kelainan, memang ini kita akan nyatakan bahwa tidak ada kelainan ya. Tapi memang bagi orang-orang yang berisiko untuk gangguan penyakit ginjal, misalnya pada pasien diabetes, gula ya, kemudian hipertensi, darah tinggi, memang kencing yang berbusa itu salah satu pertanda bahwa ginjalnya mulai bermasalah. Karena apa? Karena harusnya protein yang busa itu tadi
itu harusnya tidak bisa keluar dari ginjal kita ya, ditahan oleh penyaring ginjal yang namanya glomerulus ya. Jadi kalau itu udah lepas, itu artinya penyaring ginjal kita itu sudah bermasalah. Jadi memang kita perlu konsultasi, mungkin tekanan darahnya tidak terkontrol selama ini, mungkin gula darahnya tidak terkontrol, mungkin asam uratnya terlalu tinggi, mungkin ada infeksi, ada gangguan obstruktif ya, artinya ada batu di saluran kencing sehingga fungsi ginjalnya menurun, maka perlu kita evaluasi ya. Kalau memang sudah begitu sebenarnya memang perlu kita lakukan konsultasi dengan dokter ya. Kemudian mengenai kencing berkurang itu biasanya memang sudah stadium yang lanjut ya, misalnya sudah stadium 5 namanya kalau di penyakit ginjal. Itu memang produksi urinnya itu akan berkurang karena glomerulusnya itu makin berkurang. Jadi satu ginjal kita itu ada sekitar 1 juta glomerulus. Jadi kalau dia rusak, misalnya tinggal 200 ribu, 100 ribu atau lebih kurang ya, fungsinya itu untuk melakukan ekskresi atau pengeluaran kencing itu berkurang. Di mana tandanya berkurang? Di badannya banyak, jadi kakinya bengkak, ya kan, mukanya bengkak, kemudian badannya bengkak, kemudian dia sesak nafas. Itu berarti baru ini kemungkinan ginjalnya sudah terganggu. Dan biasanya itu memang sudah stadium lanjut. Jadi awal-awalnya itu nanti pasiennya biasanya mengeluh kencingnya itu berbusa. Jadi kalau ada masyarakat atau anggota keluarga kita yang biasanya tidak berbusa nih, kok sekarang berbusa, maka perlu kita lakukan pemeriksaan yang sesama sehingga kita bisa tahu nih di mana kelainan yang terjadi pada ginjal dia. Ini tidak cuma urinnya berkurang itu kan? Ya. Jadi kalau kita puasa, minumnya berkurang, kencingnya berkurang, tapi dia tidak ada busanya, maka itu masih dianggap normal. Kemudian ada nggak dispensasi dari orang-orang tertentu yang mengalami masalah di ginjalnya untuk tidak berpuasa? Ya, jadi yang menentukan puasa atau tidak itu memang sebaiknya dokter ya, karena dokter itu yang tahu kondisi dari. Jadi itu udah pernah kita tanyakan tuh, kita pernah diskusi. Sebenarnya yang fatwa yang membolehkan pasien ini tidak berpuasa atau tidak, apakah ustadz atau apa? Bukan, dokter. Karena dia yang lebih tahu ya. Kalau ustadz dia secara umum saja ya. Jadi kalau ustadz ya, kalau sakit bapak nggak usah berpuasa gitu kan. Padahal pasien-pasien kita sudah cuci darah, dia jadi darah ada setahun, ada 2 tahun, ada 3 tahun. Sebulan dia berpuasa. Dia akan pada waktu cuci darah kan masuk cairan katanya kan. Jadi itu ada ikhtilaf ya. Jadi ada perbedaan pendapat. Ada kalau Wahbah Zuhaili mengatakan kalau orang sudah cuci darah kemudian ada cairan masuk ke dalam darahnya, batal. Tapi ada pendapat ulama yang lain tidak, karena itu dia bukan merupakan makanan ya. Jadi ya sekarang tergantung niat pasiennya dan dokternya. Kalau misalnya kalau secara sakit kan sudah jelas di Al-Quran. Kalau sakit boleh tidak berpuasa. Tapi kalau dia ingin berpuasa, dia ingin mendapatkan surga Firdaus misalnya kan, ya silahkan aja, tidak masalah. Sama. Bukan. Ya, jadi pasien-pasien kita banyak yang sudah cuci darah, dia sebulan berpuasa, bisa berpuasa sebulan. Pada waktu misalnya dia harian cuci darah, karena ada yang dapat giliran misalnya Senin Kamis dia berpuasa, tetap berpuasa, bisa dia sanggup. Jadi memang ada teman-teman kita yang bukan ustadz, bukan apa, dia berkata puasa itu bukan tergantung mau atau enggak, Pak, tergantung imannya, Pak. Kalau imannya bagus, katanya selesai semua itu. Tidak ada orang yang mati karena berpuasa, tidak ada. Orang mati itu karena sudah ajalnya. Ya, kalau datang mati dia bukan karena berpuasa. Jadi, tapi tentu saja yang menentukan apakah boleh dia berpuasa atau tidak, tentu
dokter ya, karena dia konsultasi ke dokter, Pak gimana ini? Padahal dia pasiennya sudah stadium 5, sudah mual-mual, sudah muntah, sudah ini segala macam kan. Terus dia paksa juga berpuasa, itu tidak kita anjurkan. Tapi kalau dia stabil, gula darahnya stabil, tensinya stabil, kemudian dia masih bisa beraktivitas seperti biasa ya, tentu kita boleh berpuasa, tapi tidak boleh dipaksa. Kalau memang nggak sanggup, tolong dibatalkan puasanya ya. Ya, tapi kondisi tertentu di gangguan tinggal tahap akhir itu Ya, boleh tidak berpuasa. Dokternya yang menentukan apakah dia boleh berpuasa atau tidak. Ya, jadi yang menentukan itu bukan fatwa ulama ya, karena waktu zaman Nabi itu dulu orang belum ada cuci darah kan. Jadi ini batal ini jadi makanya terjadi ikhtilaf, karena memang yang menentukan itu sebenarnya itu kalau misalnya dimasukkan glukosa ya, cairan gula ke dalam badannya, dia tentu batal, kenyang dia kan. Tapi kalau dia masuk cairan itu hanya sekedar untuk membilas darahnya yang masuk ke selang ya kan, tidak ada pengaruhnya dia ya menurut para ulama, sebagai ulama ya tidak batal dia. Jadi tentunya dokternya Polsowo. Ya, saya puasa saya kan masukkan glukosa sehingga dia selesai cuci darah itu segar dia kan, dengan ada dapat gula. Iya. Jadi begitu. Jadi memang uniknya berpuasa itu seperti itu. Jadi memang banyak pihak yang kita dilibatkan ya. Tidak hanya pasien sendiri, dokternya juga, sehingga kita bisa bekerja sama, sehingga kita di satu sisi tetap sehat pasien kita, di sisi lain dia bisa beribadah dengan baik. Baik, mungkin pertanyaan terakhir, bagaimana dengan berbukanya untuk yang orang yang belum mengalami gangguan pada fungsi ginjalnya dan yang sudah mengalami gangguan fungsi ginjalnya? Kalau kita lihat kan biasanya itu semua capek. Jadi begini, jadi berpuasa itu kan kita sudah menahan diri dari lapar, dahaga dan segala yang batal berpuasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari ya. Kita tahan ya kan 8 jam, 9 jam, atau 10 jam berpuasa. Tapi ketika berbuka itu sering orang lupa ya. Jadi memang itu yang perlu kita sering-sering kita ingatkan ya. Jadi sebenarnya Rasulullah sudah mengajarkan kan, dari katakan laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah ya kan. Jadi kalau berbuka, Nabi itu berbuka ya setelah berdoa ya kan, kemudian minum, kemudian makan kurma 3 butir ya, kemudian istirahat, sholat maghrib, dan setelah itu baru makan yang agak beratnya. Jadi kita tahu bahwa dengan berpuasa itu kan tubuh kita itu seperti tadi kita sampaikan, ada proses autofagi atau mekanisme pertahanan tubuh ya. Jadi salah satunya juga puasa itu meningkatkan daya tahan ya. Jadi dengan adanya berpuasa itu sistem alarm tubuh kita itu jadi aktif semuanya kan. Sehingga kalau ada virus, kemudian ada serangan-serangan yang datang dari bakteri atau apa, itu tubuh kita sudah siap. Jadi proses puasa yang 8-10 jam itu memang meningkatkan daya tahan tubuh kita dan kesehatan kita ya. Jadi setelah itu kan memang tubuh kita itu ibarat mesin kan masih panas dia tuh. Jadi jangan pada waktu sedang panas itu kita misalnya minum es misalnya, itu tidak dianjurkan ya. Karena kita bayangkan mesin motor kita misalnya kita pakai, kemudian knalpotnya tuh panas, kemudian kita siram air kan bagaimana? Kira-kira seperti itulah gambaran sederhana tubuh kita yang sudah sudah berpuasa sekitar 8-10 ramalan sampai 10 jam. Jadi kita pelan-pelan kita isi dengan air, kemudian dengan kurma. Kenapa kurma? Karena memang
di dalam kurma itu cukup gizinya, kemudian juga dia berisi fruktosa ya. Fruktosa itu dia bisa langsung digunakan sebagai energi. Jadi kalau kita makan kurma, apalagi dia kan kurma itu juga mengandung serat ya. Jadi dengan tiga butir kurma itu kita udah merasa kenyang dan badan kita kembali segar ya, karena gula darah kita jadi kembali stabil ya, kembali normal, sehingga kita bisa melaksanakan salat maghrib dengan baik ya. Jadi tidak dianjurkan misalnya berbuka itu langsung kalau ada pembagian takjil kan, ada nasi ramas, langsung dimakan nasi ramas ya. Kita sudah berpuasa, sudah lapar, kemudian gula darahnya langsung diberikan makanan yang berat ya, sehingga terjadi namanya spike ya, artinya peningkatan gula darah kita yang terlalu tinggi ya. Nah, itu yang akan merusak juga bagi tubuh kita ya. Jadi memang berbuka itu memang kita harus perhatikan pelan-pelan. Kemudian kita makanan yang tidak terlalu berat ya, yang bisa menormalkan gula darah kita dan tidak memberatkan pencernaan kita ya. Kalau makan berat itu sudah terpurangah gitu kan. Jadi energi kita dihabiskan untuk pencernaan kita, kemudian mata kita tinggal 5 watt ya. Jadi mau sholat maghrib pun dah berat ya, apalagi nanti sholat tarawih ya, mungkin sholat tarawihnya nanti jam 12 malam aja sendiri lagi kan, karena nggak kuat lagi ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Pertama menyegerakan berbuka, kemudian berbuka ya kalau tidak ada yang kurma, mungkin karena kurma itu kadang ada yang mahal juga ya, kurma hijau ada mahal, mungkin bisa dengan buah-buahan kita aja, misalnya cimangko, misalnya ada pisang, ada macam-macam lah buah-buahan, tapi jangan memakan yang dimasak, apalagi digoreng-goreng ya, jadi tidak terlalu baik ya untuk kesehatan kita. Jadi makan yang alami saja, yang natural. Buah-buahan kita cukup banyak ya, kalau ada rambutan, musim rambutan boleh, silahkan rambutan ya. Buah-buahan yang banyak yang bisa langsung menormalkan gula darah kita ya. Jadi kalau yang terbaik tentu kurma ya, karena memang sudah beberapa penelitian, bahkan teman-teman kita yang nonis saja ya, itu dia cari kurma itu karena dia tahu tuh, ini Nabi Muhammad yang mengajarkan apalagi kita yang orang Islam kan, yang non Islam aja dia, orang nonis itu banyak tuh yang cari kurma kalau dan Ramadan tuh kan dia cari takjil juga aja karena mau mencari keberkahan katanya kan. Kita yang orang Islam, yang Muslim, kadang-kadang yang dicari unde-unde dulu kan, unde-unde, peri ayam ya, laman tapai dan sebagainya. Jadi memang mungkin itu yang harus kita perhatikan. Baik ya, tadi sudah diskusi banyak kita tentang topik puasa dengan orang-orang normal dan orang-orang yang mengalami gangguan fungsinya. Jadi secara umum yang penting itu sebenarnya niatnya. Ya. Kalau niatnya itu cukup kita segala itu. Ya. Kemudian tentu yang disarankan, yang disampaikan oleh makan sahur dekatkan ke waktu imsak dan segera akan berbuka. Kemudian konsumsi yang buah-buahan, kalau tidak ada kurma tetap itu bagus, tapi kalau tidak ada buah-buahan lokal, tapi jangan yang goreng, karena yang goreng ini katanya suhu dari minyak itu lebih dari 100 derajat. Jadi ketika yang goreng itu komponen-komponen yang dimasak dengan suhu itu akan bisa yang terjadi. Demikian tadi diskusi kita sore hari ini. Terima kasih Dokter Derajat Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Intervensi Nasim atas waktu dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga episode ini membantu kita menjalani ibadah puasa
berpuasa dengan lebih sehat, lebih bijak dan lebih terkontrol sehingga bisa dicapai la'allakum tattaqun. Amin ya Rabbal Alamin. Takut itu bisa ibadah lebih taat kepada Allah, lebih taat menjauhi larangan Allah. Di sisi kesehatan juga seperti itu, ketaatan kita terhadap segera berbuka dan akhirkan makan sahur itu juga termasuk lalu takut dari sisi kesehatan. Demikian sahabat PGAI Rindu, undur diri. Dr. Amin Ahmad, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.